Bayangin deh, ondel-ondel naik kapal gede sambil nangis. Wah, itu bukan adegan drama, tapi kisah pamitnya Cimug dan Melman yang bikin ngakak campur haru. Gimana ceritanya bisa sampai segitunya? Tonton terus, karena di akhir video ada pertanyaan berhadiah yang bisa bikin kamu didoain haji tiap tahun. Wajah berteriak ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini makin semangat dengan cara klik like, tulis komentarmu, dan subscribe sekarang juga. Gratis, tapi pahalanya insya Allah ngalir terus. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan rasa kasih sayang. Bahkan antara ondel-ondel dan jerapah kartun pun bisa saling cinta. Subhanallah. Sobat, jangan lupa ya tulis sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Minimal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa, yuk kita selalu bertakwa, karena takwa itu kunci keberkahan hidup dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Artinya, dan Dia menjadikan di antara kalian kasih sayang dan rahmat. Lihat, bahkan pertemanan Cimug dan Melman bisa jadi pelajaran tentang kasih sayang sejati. Tulis juga ya di kolom komentar. Kalian nonton dari mana? Bandung? Medan? Makassar? Atau dari warung sebelah pelabuhan kayak Cimug? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Jangan di-skip ya, karena di akhir video ini ada satu pertanyaan di deskripsi, dan yang jawab paling cepat benar, akan didoakan hadiah spesial di penutup. Insya Allah. Pagi itu suasana Jakarta masih lengang saat Cimug, ondel-ondel kecil dari gang sempit Tanah Abang, dengan langkah percaya diri menenteng tas lusuh berisi oleh-oleh khas kampung seperti rengginang, keripik pisang, dan minuman tradisional. Dia baru saja mendarat dari penerbangan panjang dan kini berdiri di tengah keramaian Manhattan, New York City. Matanya yang besar melotot karena kaget melihat gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil kuning berseliweran, dan orang-orang dari berbagai negara berlalu lalang seperti semut. Tapi yang paling bikin dia kagum adalah papan reklame raksasa setinggi langit di Times Square yang menampilkan animasi terang benderang. Cimug celingak-celinguk sambil membetulkan selendang batiknya, terlihat sangat tidak biasa di tengah kota yang serba modern itu. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara berdebum dan langkah kaki berat. Itulah Melman, jerapah tinggi menjulang dari film Madagaskar yang kini hidup di dunia nyata. Entah bagaimana bisa, mungkin efek dari petualangan kartun yang berubah jadi kenyataan. Dengan leher panjangnya yang goyang-goyang lucu, Melman menghampiri Cimug sambil menyapa, "Hei, kamu turis dari planet mana?" Cimug tersentak, lalu tertawa, "Dari kampung sebelah, Bang. Tapi katanya sih, kampung gue ada di Google Maps juga." Mereka pun langsung akrab. Hari itu Melman sedang galau. Ia merasa bosan hidup di kota yang semua orang sibuk sendiri. Tak ada yang menyapa, tak ada yang peduli kalau jerapah lagi sedih atau lapar. Jadi begitu bertemu Cimug, sosok yang justru terlihat mencolok karena pakaiannya nyentrik dan semangat hidupnya membara, Melman langsung merasa seperti menemukan teman sejati. Mereka berjalan bersama di trotoar Times Square, menyusuri jalan-jalan sibuk sambil menikmati makanan kaki lima dari penjual hotdog. Tapi Cimug tetap setia pada bekal sendiri. Ia membuka plastik kresek dan menyodorkan rengginang ke Melman. "Mau cobain? Ini bukan croissant, tapi rasanya bikin nagih." Melman mencicipi dengan ragu, lalu tiba-tiba matanya berbinar. "Ini, gurihnya beda. Kayak rasa kampung yang belum pernah gue rasain." Cimug mengangguk bangga. Ia bahkan sempat menggelar tikar kecil di taman dan membuka termos isi teh poci, mengajak Melman piknik ala Betawi. Orang-orang New York lewat dan berhenti sebentar, mengira ini performance art. Seorang turis bahkan memberikan tip $, padahal Cimug cuma nyuguhin temannya. Suasana makin lucu karena Melman mencoba duduk bersila meski kakinya panjang dan lehernya menjuntai kemana-mana. Puncak kekonyolan terjadi saat Melman mengajak Cimug naik ke papan reklame tinggi di tengah Manhattan. Dengan akrobat ala jerapah dan ondel-ondel, mereka memanjat perlahan, sampai akhirnya berdiri di atas dunia. Dari sana, seluruh kota tampak seperti miniatur. Cimug berdiri gemetar, tapi semangat sambil mengibarkan bendera merah putih dari saku jaketnya. "Ini buat kampung gue. Gue berdiri di atas Amerika,
Tapi hati gue tetap di gang sempit Tanah Abang. Teriaknya penuh semangat. Melman pun ikut berpose. Lehernya menjuntai ke bawah papan reklame dengan gaya absurd, membuat semua pejalan kaki di bawahnya terheran-heran. Suasana lucu tapi mengharukan karena tampak sekali Cimug ingin menunjukkan bahwa anak kampung pun bisa melihat dunia. Meskipun bajunya sederhana dan sandal jepitnya sudah aus, dia berdiri tegak di negeri orang dengan penuh harga diri. Tidak ada malu, tidak ada minder. Justru dengan gaya lucu dan polosnya, Cimug berhasil mencairkan suasana kaku kota besar. Bahkan seorang petugas keamanan yang awalnya hendak menegur mereka, malah ikut berfoto bersama. Setelah turun dari papan reklame, mereka berjalan menyusuri Central Park. Melman mulai merasa pusing karena terlalu banyak makan makanan jalanan. Cimug langsung mengambil kendi kecil dari tasnya, menuangkan ramuan jamu rahasia warisan keluarga. Minum ini, Bang. Namanya jamu beras kencur. Rasanya mungkin aneh, tapi khasiatnya mantap. Melman mencicipi dengan ekspresi geli, lalu tertawa terbahak. Enak juga, tapi kok kayak minum tanah ya? Cimug cuma cengar-cengir, itu rasa alami. Mereka duduk di bawah pohon, dikelilingi orang-orang yang penasaran melihat dua makhluk aneh saling berbagi ramuan tradisional di jantung kota modern. Sebuah papan bertuliskan, "Don't feed the animals," terpampang besar, tapi semua pengunjung malah sibuk memotret mereka. Bahkan ada yang membuat video dan mengupload ke media sosial dengan caption, "Indonesian Puppet Cures de Preset Giraffe." Dalam waktu singkat, video mereka viral dan Cimug jadi selebritas dadakan. Petualangan hari pertama mereka ditutup dengan kunjungan ke pelabuhan. Di sana, sebuah kapal besar hendak berlayar ke Jakarta. Melman berdiri termenung, sementara Cimug mulai memasukkan barang-barangnya ke tas. Mereka tahu saatnya berpisah. Melman menatap Cimug dengan mata berkaca-kaca. Gue nggak nyangka pertemanan secepat ini bisa sedalam ini. Cimug tersenyum sedih. Gue juga nggak nyangka bakal temenan sama jerapah raksasa. Mereka berpelukan. Air mata menetes di pipi Cimug yang dicat warna-warni. Melman mengangkat lehernya tinggi, melambai dengan gaya lucu. Langit senja berwarna jingga keemasan jadi latar belakang perpisahan yang haru. Cimug naik ke kapal, berdiri di tepi dek sambil melambaikan tangan. Sampai ketemu lagi, Melman. Jaga kesehatan, jangan lupa minum jamu, teriaknya. Melman mengangguk, lalu berteriak, "Salam buat kampungmu. Gue bakal cari jamu di Amazon." Semua penumpang dan kru kapal yang menyaksikan momen itu ikut tersenyum. Bahkan ada yang diam-diam mengusap air mata. Perpisahan itu bukan sekadar antara ondel-ondel dan jerapah, tapi simbol bahwa persahabatan bisa melampaui budaya, bahasa, dan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Angin pelabuhan sore itu berhembus pelan, membelai wajah-wajah yang mulai letih setelah menunggu kapal bersandar. Tapi di antara hiruk-pikuk orang-orang yang membawa koper besar, keranjang belanjaan, dan ransel penuh oleh-oleh dari negeri Paman Sam, tampak dua sosok mencolok yang membuat semua mata langsung tertuju ke arah mereka. Seekor jerapah tinggi dengan topi bundar dan syal batik melilit lehernya, serta sesosok ondel-ondel kecil berkostum merah cerah dengan wajah lukisan khas Betawi. Ya, mereka adalah Melman dan Cimug. Dua makhluk yang sangat berbeda tapi kini terlihat seperti sahabat lama yang enggan berpisah. Keduanya berdiri di tepian dermaga, saling memandangi dalam diam. Tak ada kata-kata berlebihan, hanya pandangan yang menggambarkan betapa sulitnya momen itu. Melman, yang biasanya cerewet dan canggung, kini lebih banyak diam. Dia duduk perlahan di pinggir dermaga, leher panjangnya menjuntai ke depan, matanya berkaca-kaca menatap laut lepas. "Cimug," gumamnya pelan, "gue belum pernah punya teman kayak lo." Cimug tersenyum kecil, lalu duduk di sebelah Melman sambil membuka bekalnya. Kali ini ia membawa nasi uduk, sambal kacang, dan tahu goreng. "Tenang aja, Bang. Ini bukan perpisahan, ini cuma libur sebentar." Dia menyodorkan tahu goreng ke Melman. "Cobain dulu, sebelum gue pergi." Melman mengambil tahu itu dengan bibir mungilnya, mengunyah perlahan. Rasa gurih dan manis bercampur jadi satu. "Ini kayak pelukan di mulut," katanya sambil tertawa kecil. Cimug ikut tertawa, lalu memotret wajah Melman dengan kamera Polaroid mungilnya. "Biar nanti gue tempel di dinding rumah. Jadi tiap bangun tidur, gue inget lo." Sementara itu,
Suara peluit kapal mulai terdengar, tanda bahwa kapal akan segera diberangkatkan. Orang-orang mulai berbaris, kru kapal mengatur posisi. Cimug berdiri pelan, merapikan pakaian dan memasukkan beberapa benda ke dalam ransel kecilnya. Sebuah kendi mini dari tanah liat, potongan kain tenun, 2 bungkus keripik pisang, dan yang paling berharga, foto-foto petualangannya bersama Melman. Sementara itu, Melman tampak bingung harus bagaimana. Dia berjalan mondar-mandir di dermaga dengan langkah kaku, berusaha menahan emosi. Beberapa anak kecil yang melihatnya langsung berteriak, "Girafe! Girafe!" sambil menunjuk-nunjuk, tapi Melman tidak memperhatikan. Pikirannya hanya pada Cimug. "Lo beneran mau balik, Gug?" tanya Melman. Cimug hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Ada pasar malam yang nungguin gue di kampung. Ada pentas topeng monyet yang gak bisa jalan kalau gak ada ondel-ondelnya. Dan yang paling penting, emak gue udah masak sayur asem sejak 3 hari lalu. Gue harus pulang." Tiba-tiba, suasana pelabuhan menjadi sangat emosional. Melman, yang tinggi menjulang itu, tiba-tiba menundukkan leher dan memeluk Cimug. Ya, seekor jerapah memeluk ondel-ondel di tengah pelabuhan Manhattan. Orang-orang berhenti berjalan. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Seorang wanita tua berbisik ke cucunya, "Lihat, itu persahabatan yang sesungguhnya." Air mata Cimug mulai mengalir. Menetes dari wajahnya yang ket merahnya mulai luntur karena keringat dan sedih. Melman pun menitikan air mata, yang langsung menetes seperti hujan kecil dari lehernya yang panjang. "Lo janji akan balik?" tanya Melman. "Gue janji. Dan kali ini gue bawa rendang buat lo," jawab Cimug sambil tersenyum lebar, meski bibirnya bergetar menahan tangis. Peluit terakhir ditiup. Waktu untuk naik kapal sudah tiba. Cimug melepas pelukan, lalu melangkah pelan menuju tangga kapal. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada magnet yang menahannya untuk tetap tinggal. Tapi panggilan kampung halaman tak bisa diabaikan. Ia menoleh sekali lagi ke arah Melman, lalu mengangkat tangan kecilnya untuk melambai. Melman mengangkat leher tinggi, menyejajarkan dengan tiang bendera kapal, dan melambai dengan daun telinganya yang panjang. Adegan itu begitu lucu sekaligus menyentuh. Seorang petugas pelabuhan yang menyaksikan momen itu bahkan ikut mengusap air mata, lalu berkata pada rekannya, "Gue pikir hari ini cuma bakal mindahin barang, ternyata hati juga ikut ke bawah." Saat Cimug sudah berada di atas kapal, dia berdiri di ujung dek, memandangi Melman yang mulai mengecil dari kejauhan. Di belakangnya, terlihat matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang indah. Sambil menahan isak, Cimug mengambil bendera kecil merah putih dari saku dan mulai mengibarkannya pelan-pelan. Semua orang di kapal memandanginya. Beberapa anak kecil mendekat dan bertanya, "Om, itu buat siapa?" Cimug menjawab pelan, "Buat sahabat gue, jerapah dari kota ini." Anak-anak itu tersenyum, lalu duduk di sebelahnya, ikut mengibarkan bendera. Sementara itu, di dermaga, Melman masih berdiri menatap kapal yang kini mulai bergerak. Ia mengeluarkan spidol dan mulai menulis di lehernya sendiri, "Cimug, teman selamanya." Meski tulisannya miring dan agak berantakan, tapi maknanya dalam. Waktu terasa lambat, seakan dunia memberi waktu lebih untuk mereka berpisah. Angin laut menyapu wajah Cimug, membawa aroma asin laut bercampur haru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan saat-saat lucu bersama Melman, saat mereka naik ke papan reklame, saat makan tahu di taman, saat dikejar polisi karena dikira badut liar, dan saat mereka duduk berdua di bangku taman bicara soal mimpi-mimpi. Semua itu kini menjadi kenangan. Tapi Cimug tahu, kenangan itu akan jadi bahan cerita hebat di kampung nanti. Ia sudah membayangkan menceritakan kisah ini ke anak-anak kecil sambil ngamen pakai rebana kecil. "Dulu Om pernah berteman sama jerapah. Tahu? Namanya Melman. Lehernya panjang, tapi hatinya lebih panjang. Begitu kira-kira ia akan mulai bercerita nanti." Sementara kapal terus menjauh, Melman berlari-lari kecil di dermaga, berusaha mengimbangi kecepatan kapal. Tapi tentu saja itu mustahil. Ia berhenti, berdiri tegak, dan mengangkat kakinya seperti hormat. "Goodbye, Cimug. Don't forget me," teriaknya. Cimug membalas, "I'll never forget you, Melman. Jangan lupa sikat gigi, ya." Mereka tertawa dari jauh,
saling melempar lelucon walau hati mereka berat. Beberapa burung camar ikut beterbangan di atas mereka, seakan ikut mengantarkan perpisahan itu. Kamera dari para turis tak berhenti mengabadikan momen langka itu. Bahkan media lokal memberitakan kisah mereka dengan judul, Ondel-ondel dan jerapah, persahabatan tak terduga di pelabuhan kota. Dan akhirnya, ketika kapal benar-benar sudah tidak terlihat dari dermaga, Melman duduk sendiri. Ia menatap langit senja, lalu berkata dalam hati, sahabat itu bukan soal seberapa sering ketemu, tapi soal seberapa kuat lo ingat satu sama lain, meski udah sejauh apapun terpisah. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantongnya, sapu tangan Cimug yang bertuliskan, Cimug Melman Forever. Ia genggam erat, lalu menutup mata dan tersenyum. Di tempat lain, Cimug masih berdiri di dek, memandangi bintang-bintang yang mulai muncul satu persatu. Ia tahu, setiap bintang yang bersinar malam ini akan mengingatkannya pada Melman. Dan ia berjanji, suatu hari nanti, akan kembali ke kota itu. Tapi kali ini, bukan sebagai ondel-ondel yang bingung di negeri asing, melainkan sebagai duta budaya yang membawa semangat persahabatan kemanapun ia pergi. Petualangan Cimug dan Melman makin hari makin kocak dan tak terduga. Setelah sukses menyamar jadi turis Broadway, keduanya jadi makin berani menjelajahi kota. Suatu pagi yang cerah, Cimug bangun lebih awal karena mendengar suara jangkrik, yang ternyata adalah suara alarm dari jam waker bentuk burger yang dibeli Melman di toko souvenir semalam. Dengan penuh semangat, Cimug menyambut pagi dengan loncat dari kasur loteng di apartemen kecil tempat mereka menumpang tinggal di atas toko bagel halal milik Pak Musa, imigran dari Brooklyn yang baik hati dan doyan ngobrol, pakai campuran bahasa Indonesia dan Arab. Sementara Melman, si jerapah jangkung yang biasanya suka males gerak, pagi itu justru semangat luar biasa, karena hari itu mereka berencana ke Central Park dan ikut lomba street performance. Ternyata, Melman diam-diam mendaftarkan Cimug untuk ikut lomba ngamen lucu yang diadakan komunitas seniman jalanan New York. Tenang, Cimug. Aku bilang ke panitia kamu itu artis from Southeast Asia, kata Melman sambil mengedipkan sebelah mata. Cimug kaget setengah hidup, tapi juga penasaran. Ngamen? Nari? Tapi aku bukan badut, gumamnya. Tapi akhirnya Cimug luluh juga setelah melihat kostum yang sudah disiapkan Melman, kostum glittery merah putih dengan selempang bertuliskan, Jakarta Icon. Mereka latihan pagi itu di taman kecil dekat subway. Melman memegang speaker Bluetooth sementara Cimug berjoget, ala kuda lumping yang diselingi aksi teatrikal lucu. Beberapa warga yang lewat sempat berhenti dan ikut ngerekam aksi mereka. Seorang anak kecil berteriak, Mom, Ted Puppetes dancing with a giraffe. Dan ibunya langsung tertawa melihat atraksi dua makhluk unik ini. Sore harinya mereka sampai di Central Park, tempat lomba berlangsung. Suasana meriah, ada musisi jazz, pelukis cepat, pesulap, dan akrobat. Cimug dan Melman mulai tampil ketika matahari hampir tenggelam. Lagu Betawi mulai diputar, dan Cimug langsung beraksi. Ia menari, berputar, lalu tiba-tiba pura-pura terjatuh dan ditolong Melman yang datang dengan gaya slow motion ala film aksi. Penonton tertawa dan bersorak. Anak-anak melambaikan bendera kecil yang dibagikan panitia. Dan puncaknya, Cimug berdiri di atas kepala Melman, membentangkan kain bertuliskan, Salam dari Indonesia. Semua penonton langsung berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan ada yang melempar dolar ke arah panggung mereka sambil teriak, Encore, Encore. Padahal mereka bukan nyanyi, tapi efek kocaknya bikin nagih. Setelah pertunjukan selesai, datanglah seorang produser acara anak-anak dari TV lokal New York. I love your chemistry. Would you like to be on our show next week? Katanya. Cimug yang belum terlalu paham bahasa Inggris hanya melongo, sementara Melman langsung nyambung. He said we're going to be TV stars. Jawabnya ke Cimug. Malam itu mereka makan pizza halal dan donat kampung yang dibawa oleh komunitas diaspora Indonesia yang juga hadir di taman itu. Cimug merasa senang sekali. Bayangkan, dari boneka ondel-ondel kampung di Jakarta, sekarang dia tampil di Central Park dan bahkan ditawari tampil di acara TV. Ia memandang langit yang mulai berbintang, lalu menoleh ke Melman dan berkata, kamu teman terbaik aku, jerapah gondrong. Tapi seperti biasa, keseruan tak lengkap tanpa kehebohan baru. Esok harinya, mereka jalan-jalan ke pelabuhan tua di bagian timur kota. Di situ, Cimug melihat ada festival budaya dan langsung tertarik ikutan. Tapi karena salah paham sama panitia,
Cimug malah dikira maskot dari Museum Sejarah Maritim dan diminta masuk ke acara seremoni kenegaraan bersama delegasi internasional. Melman yang telat datang kaget melihat Cimug berdiri kaku di belakang para duta besar. "Cimug, turun dari podium. Kamu salah tempat," bisik Melman dari jauh. Tapi Cimug malah mengira itu bagian dari teatrikal dan makin menjiwai perannya. Ia hormat ke kamera, melambai ke hadirin, bahkan sempat joget sedikit. Untungnya, ada satu pejabat asal Indonesia yang sadar bahwa ini ondel-ondel bukan bagian protokol dan justru mengundangnya tampil di acara komunitas diaspora minggu depan. "Untung kamu lucu, kalau nggak bisa diusir sama security," kata Melman sambil ngakak. Malam itu, setelah segala kekacauan, mereka duduk di dermaga sambil menikmati jagung bakar yang dijual oleh pedagang Puerto Rico yang entah kenapa menyimpan bumbu rujak. Cimug menatap air yang bergoyang-goyang di terpa angin malam, dan berkata pelan, "Aku rindu rumah, Melman. Tapi aku juga senang di sini. Dunia ternyata luas ya." Melman, sambil menyeruput teh botol rasa jahe, menjawab, "Betul. Tapi dunia jadi lebih seru kalau kita hadapi bareng, sebagai sahabat." Mereka berdua pun tertawa pelan. Tertiup angin kota yang membawa bau laut dan lampu-lampu yang berkelap-kelip, seolah mengedip pada mereka berdua, dua makhluk unik dari dua dunia yang berbeda, tapi bisa akur dan membawa tawa dimanapun berada. Setelah petualangan mereka yang penuh kejutan dan kekocakan di Times Square, hubungan Cimug dan Melman semakin erat. Mereka tidak lagi seperti dua makhluk asing dari dunia yang berbeda, tapi sudah seperti saudara seperjuangan yang saling melengkapi. Namun, waktu terus berjalan, dan masa liburan Melman di negeri orang pun hampir habis. Sementara Cimug mulai merasa gelisah karena tahu, sebentar lagi dia harus melepas sahabat barunya kembali ke tanah asalnya di kebun binatang. Tapi bukannya bersedih terus, mereka sepakat untuk menikmati hari-hari terakhir bersama dengan sesuatu yang spesial. Maka, dipilihlah satu tempat yang menjadi penutup sempurna, pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, angin laut yang bertiup kencang langsung membuat topi Broadway Cimug melayang, dan dengan sigap Melman menangkapnya dengan mulut panjangnya. "Jangan sampai kenangan kita terbang juga ya," celetuk Cimug sambil tertawa. Di sisi pelabuhan, tampak kapal besar yang sebentar lagi akan berlayar menuju Jakarta, kapal yang akan membawa Melman kembali ke rumahnya di kebun binatang Ragunan. Tapi sebelum waktu perpisahan tiba, mereka duduk bersama di pinggir dermaga, menyantap nasi uduk bungkus yang dibawa Cimug dari warung langganannya. Melman agak kesulitan membuka bungkusnya, jadi Cimug membantu membuka daun pisangnya. "Ini bukan daun pisang sembarangan, ini warisan budaya," kata Cimug dengan gaya dramatis ala presenter dokumenter. Melman tertawa sampai nyaris tersedak. Tak lama kemudian, suara klakson kapal terdengar nyaring. Penumpang mulai bergerak menuju kapal, dan suasana pelabuhan mulai ramai. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, perhatian banyak orang tertuju pada dua makhluk unik yang sedang berpelukan. Seorang anak kecil berteriak, "Mama, itu ondel-ondel peluk jerapah." Orang-orang mulai memotret dan merekam momen langka itu. Tapi Cimug dan Melman tidak peduli. Dalam pelukan hangat itu, Cimug berbisik lirih, "Jangan lupakan aku ya, Melman." Dan Melman, dengan mata berkaca-kaca, menjawab, "Mana bisa aku lupa ondel-ondel yang ngajarin aku pakai sendal jepit dan minum jamu pakai kendi." Suasana menjadi haru, bahkan seorang tukang bakso yang lewat terlihat menyeka air mata dengan lengan bajunya. Saat waktu benar-benar tiba untuk berpisah, Cimug berdiri di ujung dermaga sambil memegang bendera merah putih kecil yang biasa dia bawa untuk pentas. Ia melambai-lambaikan bendera itu sambil berteriak, "Jangan lupa sholawat, Melmaan." Di atas kapal, Melman berdiri tegak di geladak, mengangkat lehernya tinggi-tinggi, dan dengan gaya seperti diva panggung Broadway, ia melambaikan selamat tinggal. "Sampai jumpa, sahabatku dari Betawi." Sorotan sinar matahari senja membalut tubuh mereka dengan warna keemasan, seperti mengabadikan momen itu dalam lukisan kenangan yang tidak akan pernah pudar. Langit jingga seakan ikut bersedih, tapi juga bangga telah menyaksikan persahabatan unik ini terjalin begitu dalam. Menariknya, tak hanya manusia yang terharu. Seekor burung camar yang melintas tiba-tiba berhenti di tiang kapal dan menatap mereka dalam diam, seolah memahami perasaan mereka. Bahkan, di layar CCTV pelabuhan, petugas keamanan terlihat menyeka air mata dan berkata, "Saya pikir saya cuma nonton film kartun, tapi ini lebih dari sekadar animasi."
Salah satu penumpang bahkan menawarkan diri untuk menulis kisah mereka menjadi buku anak-anak. Namun bagi Cimug dan Melman, momen itu tak perlu diabadikan dalam buku atau film, karena sudah tertulis abadi dalam hati mereka masing-masing. Mereka tahu, dunia ini luas, tapi persahabatan sejati selalu menemukan jalan untuk bersua kembali. Dan di pelabuhan itulah, mereka mengikat janji tak terucap, bahwa ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari legenda yang akan diceritakan dari satu panggung ke panggung lain, dari satu negeri ke negeri lainnya. Hari-hari berlalu setelah kepergian Melman. Cimug kembali ke rutinitas lamanya di Jakarta. Ikut pentas keliling kampung, menyanyi lagu Betawi di hajatan, dan sesekali ikut lomba karaoke antar RW walau selalu nyaris diskualifikasi karena suaranya cempreng dan terlalu semangat. Tapi dalam setiap pentasnya, selalu ada satu gerakan tarian baru yang ia sematkan. Gerakan leher panjang sambil melambai, gerakan ala Melman, sahabat yang tak akan pernah ia lupakan. Di setiap pertunjukan, Cimug menyisipkan cerita konyol dan lucu tentang petualangannya bersama jerapah Broadway itu, membuat anak-anak ngakak dan orang tua senyum-senyum sendiri sambil mengunyah gorengan. Sampai suatu hari, sebuah kejutan datang. Saat Cimug sedang menyapu halaman sanggar, terdengar suara ribut di luar gerbang. Ondel-ondel. Ada kiriman dari Amerika, teriak tetangga. Dengan cepat, Cimug berlari ke depan, dan di sana, berdiri sebuah peti kayu besar dengan stiker Fragile dan Handle Whitaker, serta tulisan, "Untuk Cimug, dari sahabatmu di seberang lautan." Dengan penuh semangat, Cimug membuka peti itu, dan isinya membuat dia lompat kegirangan. Sebuah kostum jerapah lengkap dengan tanda tangan Melman di bagian dalam, buku cerita bergambar petualangan mereka di Times Square, serta sebuah boneka ondel-ondel mini yang katanya dijual laris manis di toko Broadway. Tak hanya itu, ada sepucuk surat bertuliskan tangan panjang khas Melman. Sahabatku Cimug, dari semua tempat yang pernah kukunjungi, tak ada yang seaneh dan semenyenangkan bersamamu. Kau ajarkan aku arti sahabat sejati, arti tertawa di tengah kota asing, dan arti mandi pakai gayung. Terima kasih telah membuat liburanku jadi cerita sepanjang masa. Kita berbeda, tapi kita cocok. Kita beda tinggi, beda bentuk, beda bau juga, tapi hati kita sama. Sampai jumpa di pentas berikutnya, entah di panggung kampung, sirkus, atau di atas becak keliling. Salam sayang, Melman, si jerapah Broadway. Cimug langsung menari keliling kompleks dengan membawa surat itu seperti bendera kemenangan. Ia menabuh kendangnya sambil berseru, "Sahabat lintas benua." Inilah contoh persahabatan internasional, bukan cuma politik, tapi dari hati ke hati. Tetangga-tetangga pun ikut keluar rumah, tertawa, dan ada yang sampai bilang, ini kisah yang layak dijadikan FTV spesial Lebaran. Tak lama kemudian, sanggar tempat Cimug berlatih kedatangan banyak anak-anak yang ingin belajar menjadi ondel-ondel. Mereka ingin belajar bukan hanya menari, tapi juga bagaimana cara jadi ondel-ondel yang bisa punya teman dari belahan dunia manapun. Cimug jadi guru, mentor, sekaligus selebgram dadakan karena mulai sering diundang ke podcast-podcast lokal bertema persahabatan unik dunia. Bahkan, pernah ada undangan dari Kementerian Pariwisata untuk tampil dalam acara Diplomasi Budaya Betawi Amerika. Saat ditanya apa resep menjaga persahabatan, Cimug menjawab dengan gaya serius tapi lucu, "Cukup bawa sambal, jangan bawa baper." Suatu malam, saat langit Jakarta bertabur bintang, Cimug duduk di atap sanggarnya sambil melihat ke langit. Ia tahu di sana, jauh di seberang samudra, Melman mungkin sedang duduk juga sambil memandangi langit yang sama. Mereka tak bertemu secara fisik, tapi mereka berbagi langit, berbagi kenangan, dan berbagi tawa. Tiba-tiba, seekor burung pos datang membawa surat kecil, undangan dari Broadway. Cimug diminta tampil dalam pentas kolaborasi budaya berjudul From Ondel-Ondel to Giraffe, A Tale of Tall Traditions. Dan di bagian akhir undangan itu tertulis, disutradarai oleh Melman. Cimug teriak kegirangan sampai jatuh dari atap. Tapi dia bangkit dengan senyum lebar dan mata berbinar. Kita akan reuni. Kita akan bikin dunia tertawa lagi. Dan malam itu, dengan bintang-bintang sebagai saksinya, Cimug mulai menyiapkan koper, kendang, dan topi khasnya. Ia tahu, petualangan belum selesai. Justru baru akan dimulai kembali, dengan babak baru yang lebih kocak, lebih ajaib, dan pastinya lebih ramai.
Nah, teman-teman, itulah kisah seru, kocak, dan menyentuh hati antara ondel-ondel Cimug dari Jakarta dengan jerapah Broadway bernama Melman. Siapa sangka, dua makhluk dari dunia yang berbeda bisa jadi sahabat seumur hidup, ya kan? Cerita ini ngajarin kita bahwa beda budaya, beda bentuk tubuh, atau bahkan beda bau, nggak jadi halangan buat saling memahami dan berbagi tawa. Yang penting adalah hati, karena tawa yang tulus dan persahabatan yang jujur, bisa menyatukan siapa aja di dunia ini. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa kasih like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah kocak dan unik lainnya dari Cimug dan teman-temannya. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar, bareng nama daerah asal kalian, biar kita bisa lihat seberapa luas sahabat Cimug dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Amerika. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetaplah tertawa.